Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami Mar'al-Joim. Kali ini kita akan berjalan-jalan melihat di Corong Dadok Nagarisari, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Yaitu yang akan kita sikapi kali ini Jalan Parak Kajai. Banyak orang yang menyangka bahwa di Jalan Parak Kajai ini ada sebuah parak yang diisi oleh parak atau pohon kajai. Nah, biasanya pohon kajai ini sangat identik dengan pohon gatah. Apakah gatah atau karet itu yang dimaksud dengan Jalan Parak Kajai ini? Nah, ini yang akan kita coba mengungkapinya. Ini adalah Jorong Lukok Tangah, ya, atau Jorong Lukok, tapi bagian tengahnya. Ini jalan ke arah Jorong Dadok. Ini di jalan ini sangat fenomenal sekali kalau kita lewat tengah malam, ya, sebab di samping kiri dan kanan itu ada pohon bambu atau batuang. Terlebih di bawahnya ada kuburan. Inilah yang membuat dia menjadi angker dan membuat orang agak merinding ketika melewati ini tengah malam. Nah, sekarang kita berada di atas, ya, di atas pendakian Simpang Parak Kajai tadi. Nah, ini yang kita lihat itu adalah Jorong Dadok, tapi bagian Ate Hangko. Nah, ini jalan yang dibuat oleh ke Jalan Usaha Tani. Nah, ini kita coba pergi ke arah bawah, dan ini akan tembus nanti di Simpang Parak Kajai tadi, yaitu di Jorong Dadok yang berbatasan langsung dengan Jorong Lukok, yaitu Lukok Tangah. Nah, ini jalannya ke arah bawah. Jadi kita mengambil dalam kondisi belum dibersihkan. Nah, sebab jadwal dari Jorong ini membersihkan Jorong minimal 1 kali dalam 1 bulan. Ada guru masyarakat untuk membersihkan jalan-jalan yang ada di Jorong di Nagarisari. Baik, sekarang kita coba naik. Dan kita bertemu dengan sebuah bak air, ya, tepatnya di simpang arah ke Ate Hangko, Jorong Dadok Ate Hangko. Nah, ini adalah program Pamsimas. Nah, Pamsimas yang airnya dari Sarasah atau air di Sari Ate, luar biasa. Dan kita mengarah nanti dan akan kita temui di sekitar Jalan Parak Kajai ini adalah ladang-ladang kebun masyarakat. Ada yang tomat, ada yang cabai, ada yang wortel dan lain sebagainya. Namun di sini kita lihat banyaknya pohon-pohon bambu, ya, bahan bambu buluh bahasa kami atau batuang bahasa kami. Nah, ini para ladang masyarakat, ya, kebun cabai. Nah, ini kita lihat di sini. Kemudian kita terus berjalan, ya, arah ke atasnya, dan kita tetap akan menemukan ladang-ladang atau kebun-kebun masyarakat yang berkebun di daerah Parak Kajai ini. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan Parak Kajai ini? Nah, inilah yang akan kita ungkap. Ternyata sepanjang jalan yang kami lalui di jalan ini, kami tidak ada menemukan pohon karet atau pohon gatah. Ya, ternyata apa yang dikatakan sebagian masyarakat bahwa di sini adalah pohon gatah memang tidak benar, ya, memang tidak betul. Artinya tidak ada, ya. Tidak ada sama sekali pohon gatah itu. Yang ada di sini adalah ketika kita bertanya kepada masyarakat bahwa di sini dulu, bahkan ada satu batang kita lihat ada di dekat Pondok Kilangan masyarakat di sini, di pendakian, ya, di pendakian Kubang Gadang itu. Kita lihat ada satu pohon yang diapit oleh 2 batang kubang, bahwa pohon itu yang dinamakan dengan pohon kajai. Nah, jadi beda, ya, pohon kajai. Ketika kami bertanya kenapa pohon kajai, karena katanya getah dari pohon itu kalau meleleh itu mirip seperti kajai. Nah, ini bukan gatah, tapi gatah pohon itu mirip seperti kajai. Nah, akhirnya pohon itu dinamakan dengan pohon kajai. Jenisnya pohon ini kita juga tahu. Nah, ini yang di tengah itu kita lihat, inilah pohon kajai itu, ya. Nah, inilah fenomena yang menamakan bahwa
para di sini ini dinamakan dengan para kajai. Ternyata masih ada satu batang pohon kajai yang ada di Pondok Kelangan Nitini kalau tidak salah ya, Nitini di Batang Pakak. Ini Pondok Kelangannya, dan kita lihat itu ada pohon kajai itu. Nah, inilah jalan yang mendaki ke atasnya. Itulah fenomena yang ada di Parak Kajai ini. Ternyata di arena para ini ada batang pohon kajai. Maka semenjak itu dinamakanlah para yang ada di sini ini dengan Parak Kajai, dan ternamalah jalannya dengan Jalan Parak Kajai. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan mengungkap nama-nama ini. Mudah-mudahan kita memahami dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita bahwa di Sari ada para yang bernama para kajai, namun bukan para karet atau gatah, tapi ada sebuah pohon. Ini yang kita lihat, pohonnya itu dinamakan dengan pohon kajai. Semenjak itu dinamakanlah dengan para kajai. Sekian, Marajoim, wassalam.